Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di latihan kita hari Kamis, gitu ya. Latihan Kamis, seperti biasa, latihannya sedikit, ya, rada melanjutkan lah ya. Dibilang berat juga enggak lah. Kan berat atau enggak kan itu tergantung udah biasa atau belum, gitu ya. Oke, hari Kamis kita ambil posisi berdiri sambil kita tunggu teman-teman yang lain hadir. Kita mau stretching dulu. Hari ini saya jelasin dulu latihannya apa. Hari ini kita akan sedikit karena 4 seri yang berat-berat udah selesai. Hari ini kita akan latihannya pakai gerakan dasar standar, tapi kita juga di akhirnya mau pakai nafas diafragma gitu ya. Ada kardio sedikit supaya kita cepat naiknya gitu ya. Oke, ambil posisi berdiri dulu jauh. Ini teh kejauhan atau gimana ya? Biar temen nih tidak pas ini. Oke, yuk kita harus stretching dulu seperti biasa. Ke depan dulu. 1, 2, jauh. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, atas. Shoot. 1, 2, that's it. 3, 4, bagus. 5, 6, 7. Oke, kanan. 1, 2, bagus. 3, 4, 5, 6, 7. Iya, kiri. Wah, Kang Tri Wahyudi ada di jembatan. 4, 5, 6, 7. Oke, tahan. Set. Tarik. 1, 2. Bagus, Bu Is. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Kianti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, putar. Depan. Tuh. 2, 3. Terus. 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, that's it. Pinggang, pinggang, pinggang. Putar. 1. Yes. 2, 3. Terus. 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sip. Kakinya angkat. Hep. Puterin pergelangan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ganti kaki. Hap. Putar. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, that's it. Good. Sangat baik, sangat baik, sangat baik. Oke. Oke. Ini ya, yang jumping cek ya. Cek, celek ya. 10 kali. Siap-siap. Mulai. 1, balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Lan. Loh, oke, nice. 1 lagi. Yang gini. Jinjit sambil gini ya. Set gitu ya. Set gitu ya. Siap-siap. 1, 2, 1. Ini 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Oke, nice. Iya, oke. Yuk. Tarik nafas yang dalam. Tenangkan dulu, fokus konsentrasi. Fokus, tenang ya.
Oke. Mulai buka kaki selebar bahu, tangannya taruh samping badan. Ya, kalau teman-teman yang memang ngambil hari ini posisinya posisi apa? Tidur, tidur, duduk. Iya, berarti sesuaiin aja ya. Bisa kok, gerakannya hampir bisa semua nih. Tenang, fokus, konsentrasi. Mulai atur nafas, perut. Ya, nafas perut, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, tarik langsung buang. Pas narik, kembungin perutnya. Pas buang, kempesin perutnya. Ingat, saya selalu ngingetin lagi, kita adalah olah nafas dan olah energi. Maka indikator olah nafas adalah buang nafas harus sampai benar-benar habis. Olah energi, indikatornya adalah selalu ngerasain minimal gesekan dengan udara. Ya, kalau udah bisa kepadatan bagus. Kalau teman-teman fasenya udah masuk ke hawa panas, maka abaikan si tolakan segala macam, fokuslah di hawa panas, gitu ya. Tapi ingat, hawa panas itu kan ada indikatornya, harus terlokalisir gitu ya, jelas gitu, bukan hangat, panas. Oke, bagus. Sambil teman-teman niatin satelit energinya aktif. Kalau latihan di ruangan yang sudah disetting, settingannya lebih aktif lagi, lebih muternya lebih kenceng lagi. Sekalian kita nguat-nguatin ya. Oke. Sebelum latihan, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah. Berdoa dipersilahkan. Oke, bismillah. Konsentrasi, tenang. Oke. Kita mulai dari yang standar ya. Gerakan standar kita, baru nanti masuk ke kardio di nafas diafragma. Ya. Begitu kita mulai nih, disiplin di nafas, buang sampai habis. Hanya boleh nafas yang sedang dilatih ya. Siap-siap. 4 nafas perut, 4 nafas dada seperti biasa. Yang tarik, langsung buang gitu ya. Set gitu ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Mulai pelan-pelan. Nafas perut penuh. Tak. Buang, buka kakinya. Set. Punggung tetap tegak. Kalau turun, yang turun kaki. Kang, saya nggak biasa. Oke, nggak apa-apa nggak turun. Yang penting fokusnya dijaga. Ya. Terus. Set. Kalau udah habis, tarik lagi pelan-pelan. Ces. Penuh. Buang. Gitu ya. Dirasain. Kalau teman-teman yang baru-baru, gesekan udara di sela-sela jarinya rasain. Kalau udah biasa, putaran, kepadatan, atur. Pengennya yang mana, gitu ya. Konsen, fokus, ya. Sok, beri di setting. Sok. Nafas kelimanya, nafas dada. Ya, nafas kelimanya ingat, nafas dada. Total sampai 8 nafas. 4 perut, 4 dada. Terus tangannya taruh samping badan lagi. Terus tangannya taruh samping badan lagi. Konsentrasi. Habis. Kalau sudah habis, tangannya taruh samping badan. Fokus, konsentrasi. Posisi terakhir kan kuda-kuda ya. Tangannya taruh samping badan berarti pas sama masih kuda-kuda. Rasain bola energi di telapak tangan. Rasain bola energi di telapak tangannya. Kang, belum kerasa, bayangin aja. Ya, belum kerasa itu bukan berarti nggak ada. Kalau kita bayangkan dia ngebentuk pasti. Belum kerasa mah masalah waktu aja. Saat kuda-kudanya tetap dikit aja pakai kuda-kudanya dikit.
Tangannya taruh ke depan. Pegang bola. Tarik, tahan, buang depan. Ya. Mulai masing-masing. Tarik ke bawah, tahan ke atas, buang ke depan. Konsentrasinya selalu ngerasain di telapak tangan ada bola energinya. Terusin, ya. Fokus konsentrasi. Terus, yang ini nggak dihitung berapa jumlahnya ya. Yang penting yang paling bagus aja. Sekitar sambil dirasain sekitarnya itu bagus tuh. Kayak ini Kang Hendri bagus ya. Sampingnya dirasain ya. Terus Kang Dindra bagus Kang. Terus yuk Kang Ridwan. Terus. Iya, terus Boy, terus Kang Lesmana. Yes, bagus. Kang Emil tuh oke. Terus ya. Dirasain ya, dirasain. Kunci nomor 3-nya dipakai. Ya, kunci nomor 3 itu apa Kang? Kepadatan pas terakhir buang diambil di narik berikutnya. Ya. Refleksnya orang itu biasanya begitu padat, begitu narik loss gitu. Nah, kita mah enggak. Begitu narik ambil semuanya. Itu nanti bakal kenceng banget. Ya. Terus. Ayo, putranya Kang Wayan semangat. Wow. Ya. Kenapa Pak Sakagiman? Udah nafas dada Pak Sakagiman. Terus, ya. Nafasnya nafas dada ya, nafas dada. Ya, cuman gini doang, pegang bola, tarik ke sini, tahan ke atas, buang ke depan. Fungsinya muterin di telapak tangan. Ya. Terus dulu dikit lagi. Terus dulu dikit lagi. Iya, bagus. Selesaikan nafasnya, tangannya tetap taruh di depan, tetap taruh di depan. Tarik tahan buang di sini nafas dada. Ya, kalau dari samping segini nih. Ya, sejajarnya segini nih. Oke. Rasain dulu bola energinya. Padatin dulu, rasakan, bayangkan. Tarik, tahan, buang. Bawah, naik, depan. Ya, mulai masing-masing. Habis banget, ambil lagi. Tarik, tahan, buang. Bawah, atas, depan. Sok dimulai. Ya, nafasnya nafas dada, disiplin, buang sampai habis. Kalau buang sampai habis nanti rasanya beda. Beda banget. Buang sampai habis. Kang Popi belum sampai habis. Ah, yuk semangat. Der. Pas ke depan, buka dulu tangannya, rasain kepadatan dari depan, dilawan. Das, gitu. Jadi nanti kayak ada yang ngebor biasanya. Nanti bagian depan badan kita bakal sangat peka. Bukan nanti, sudah ini mah. Terus. Terus, dar. Yuk. Der, terus. Terus. Siap. Nafas dada ya, Kang Hendrawan ya. Yuk, terus. Tarik, tahan, buang, masuk hidung, keluar mulut, yang kembung, dadanya. Terus, digedor dulu sedikit. Ini butuh rada-rada ini dulu. Ya.
Terus tarik, ada bola energi kerasa, dipegang, tahan kerasa banget, buang, bawah, ke belakang jalurnya, ke bahu, telapak dibuka, ada tekanan di depan, das lawan. Kuncinya sama tadi, kunci nomor 3 adalah begitu buangnya habis kan kenceng tuh, tekanannya ambil semua. Terus. Kalau bener nafasnya udah capek di sini. Artinya kalau nemuin capek berarti bener. Terus, dar. Habis dulu. Terus ada beberapa nih malu-malu nih, nggak sampai habis. Ayo. Terus, dar. Habis. Terus Kang Yi, terus Kang apa, terus. Terus, yuk Pak Sakiman. Terus. Sip. Ya, terus. Dikit lagi ah. Bul nafas disiplin sampai habis. Dikit lagi. Kurang dikit aja. Yuk. Masih gerakan yang sama, terus posisi tangannya jadiin jari-jari. Posisinya cakar. Rasainnya di ujung jari. Posisinya cakar, rasakan di ujung jari. Masih selesaikan satu gerakan lagi, terus tangannya taruh samping badan. Rasain di telapak tangannya, nafasnya tetap disiplin, buang sampai habis. Yang sudah satu kali, tangannya taruh samping badan, rasakan di telapak tangan, masih nafas dada yang paling bagus, nafasnya buang sampai habis. Banget, baru boleh tarik. Oke. Kang Ridwan. Habis itu langsung tangan samping badan, Kang Ridwan. Oke ya. Nafas diafragma dirubah. Ubah ke nafas diafragma. Tarik, tahan, buang. Masuk hidung, keluar mulut. Kayak nafas dada. Tariknya kembung bareng, dada dan perut. Pas buang, kempes bareng. Posisi bahu dikedepanin dikit. Biar melengkung gitu ya. Biar gampang ngerasain di ulu hatinya. Jadi kalau dari samping kan biasanya kita sejajar nih. Pas nafas diafragma gituin sedikit, celak sedikit gitu. Nafas diafragma, tarik, tahan, buang, masuk hidung, keluar mulut, dada dan perut kembung bareng pas narik, pas buang kempes bareng. Fokus, habisin dulu. Habis. Telapak tangan rasain tetap pegang bola. Oke. Sambil diperhatiin dulu, gerakannya adalah air 1, gerakan 1 dan 2. Jadi tarik sini, tahan, aba-aba buang, jangan buang nafas dulu, ke posisi dulu. Ini kurang jelas kameranya ya. Jadi sini tarik, tahan, aba-aba buang yang pertama, ke posisi dulu, pek gitu ya. Kalau dari samping, perhatiin punggung saya, dia tetap tegak. Jadi nggak gitu tuh. Nggak.
gitu ya. Tetap gini. Tarik, tahan, pas aba-abanya buang, tapi jangan buang dulu, ke posisi gini dulu. Baru sudah posisinya pas, disalurin bareng langsung, hentak. Peng, gitu ya. Yang paling gampang sih, tangan sama kaki aja. Semua tangan dan semua kaki. Set, gituin. Sampai benar-benar habis. Tarik berikutnya nih, perhatiin tangan saya. Ambil bola, tek, tarik, tahan dulu, aba-aba buang, jangan buang dulu, bolanya ambil, lontar, deng gitu, sekali aja. Das, nanti kerasa ada yang melontar, ikuti terus sampai habis. Sampai habis, gerakan tariknya, tarik lagi ke sini. Gitu ya, 1, 2 tadi. Jadi tarik, tahan, aba-aba buang, jangan buang dulu, ke posisi dulu, dar, habis. Begitu habis, ambil bola, tarik, tahan, pas aba-aba buang, jangan buang dulu, ke sini dulu, pegang fokusnya di telapak tangan, buang, deng, sekali aja dulu. Teng, sampai habis, gitu lagi. Ya. Yuk, siap-siap. Dirasain banget ya. Sekali di aba-aba, sisanya teman-teman 1 kali nggak di aba-aba. Jadi total cuma 2 seri. Ya, siap-siap. Nafas diafragma, tarik dulu. Tahan. Buang, kakinya bisa buka dikit. Ke posisi dulu. Baru dibuang. Telapak tangan, telapak kaki. Itu aja biar gampang. Set, habis banget. Begitu habis banget, ambil, tarik bola. Taruh samping badan, tahan dulu. Fokus di telapak tangan. Buang. Set. Lontar. Just gitu. Sampai habis. Kalau udah habis, tarik lagi ke samping badan, nafas masing-masing. 1 kali lagi lakukan. Langsung lakuin lagi, gitu ya. 1 kali lagi masing-masing. Saya sengaja nggak aba-aba supaya teman-teman tahu, oh, nafas saya yang pasnya seperti apa. Ke posisi dulu, terus telapak tangan, telapak kaki, jeder gitu. Pas tarik, ambil semua bolanya, tekanannya jadiin bola, bolanya terus dipegang, lontar. Peng, nanti kayak ngelempar bola, set, ikutin kemana gitu, sampai nafasnya benar-benar habis, baru ke samping badan lagi. Kalau sudah, telapak tangannya taruh samping badan. Cuma sekali aja. Jadi totalnya 2 ya. Yang tadi 1 kali bareng-bareng, sama ini 1 kali. Terus tangannya taruh dulu samping badan. Harusnya kebayang ya. Semoga kebayang. Oke, yuk. Nah, sekarang baru kita masuk ke serinya. Oke ya. Oke. Yang ini akan sedikit berat. Ya, kita bakal 5 kali seri. Ya, 5 kali seri. Bakal sedikit berat. Teman-teman harus lakukan semaksimal mungkin, jangan bocor, jangan bolong di tengah-tengah ya. Oke ya. Serinya gimana, Kang? Serinya teman-teman kuda-kuda dikit, tangan kirinya di depan, tarik nafas dada, tarik nafas diafragma, tahan, aba-aba buang, pukul 5 kali. Tuh, Padma. Gitu ya. Set, habis, tarik lagi nafas diafragma, tahan dulu, aba-aba buang, pukul lagi 5 kali. Tuh, Padma. Begitu nafasnya habis, maka teman-teman langsung ke sini, tarik, tahan, buang ke sini, jebret. Tarik, tahan, buang ke sini, dar yang tadi. 2 kali, lakukan kayak tadi persis. Tarik lagi ke sini, gitu lagi, tarik lagi ke sini, gitu lagi. Ya. Tapi kita mulai dengan yang tadi ya, pukul 5 kali, baru gitu. Nah, kita mau melakukan ini 5 kali putaran. Ya. Kebanyakan nggak ya?
Kecapean kali ya nanti ya. 3 kali aja deh. Ya, 3 kali aja. Berarti 3 kali 4, 20 nafas. Ya, 20 kali nafas, wayahna diaba-aba. Ya, diaba-aba biar pas gitu ya. Siap-siap, bareng-bareng ya. Kuda-kuda, mau kanan atau kiri bebas di depan. Siap-siap, tarik diafragma. Tahan. Buang, pukul. Tuh, gak, ma. Habisin. Habis, kalau udah habis tarik. Tahan. Buang. Tuh, gak, ma. Habis. Begitu habis, tarik. Samping badan, tahan. Telapak tangan rasain. Buang. Posisi. Kalau udah sampai posisi, sebar. Dar. Baru buang nafasnya. Habis, ambil semua, tarik. Tahan dulu. Telapak tangan fokus. Buang. Dar. Habis, tarik lagi. Tahan. Buang. Jangan buang nafas dulu, posisi dulu. Dar. Baru buang nafas. Tarik, ambil. Tahan dulu, telapak tangan rasain. Buang, jangan buang dulu. Dar, gitu. Ikutin, set. Habis. Tarik kuda-kuda, tangannya satu depan. Tahan. Buang, 5 hit. Tuh, gak, ma. Kenceng, kenceng, kenceng. Tarik. Mukulnya jebret, jebret, jebret. Gitu. Tahan. Buang. Tuh, waga, patma. Langsung das, 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 das. Ya, terus. Bagus. Habis. Tarik. Telapak tangan, samping badan. Tahan. Buang. Ambil posisi. Jangan buang nafas dulu. Udah sampai posisi. Sebar. Bar. Habis banget. Ambil, tarik. Telapak tangan fokus, tahan. Pasti ini gampang panas ini. Buang, jangan dibuang dulu, lontar dulu. Dar, ikuti lontarannya. Habis banget. One more time, tarik lagi samping badan. Tahan dulu. Buang, posisi dulu, jangan buang nafas. Udah pada posisi baru lontar. Hentak, dar. Habis banget, 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 ambil. Tahan dulu, konsentrasi telapak tangan, kerasa ini. Buang, jangan buang dulu. Lontar dulu. Dar. Ikutin sampai habis. Habis banget. Iya, set. Ini yang terakhir. Masing-masing udah hafal kan ya? Sok, ini mana nafas sendiri-sendiri. Langsung tarik, tahan. Kalau udah siap, aba-aba buang, jebret gitu ya. Sok, ini udah masing-masing. Kang Ridwan Setiadi mukulnya yang kenceng, Kang. Dak gitu. Terus. Bagus, Bu Is. Wis, mantap itu. Ya. Karena ini tinggal yang terakhir benar-benar dimanfaatkan. Habisin banget, ambil semuanya. Habisin banget, ambil semuanya. Terus Kang Popi. Ini terakhir nih, cuman gini doang. Bukan doang, ini mah susah sih.
tinggal yang ini gitu, jadi dimanfaatin semaksimal mungkin. Kayak kalau makanan enak mah tinggal terakhir gitu, bener-bener dimanfaatin. Terus Kang Roni, pas lempar, deng, ikuti bola lontarannya. Jadi kita tuh ngerasain jauh gitu. Terus, terus udah lumayan ini, segini bagus lah. Buangnya nanti terakhir terus ya, dar gitu. Terus, kalau sudah, tangannya taruh samping badan, konsentrasi tetap ke telapak tangan. Terus Kang Wahyu, next time lebih kenceng lagi tuh pukulannya. Terus, ya kalau sudah, kan kita cuma satu ini lagi ya. Tangannya taruh samping badan. Dirasain dulu. Bener harusnya lebih banyak sih kayaknya, masih kuat kayaknya. Tapi kenalan dulu lah. Ya. Yang sudah tangannya taruh samping badan, masih nafas diafragma. Masih nafas diafragma. Oke ya. Oke, kita padetin sih energinya ya. Oke. Yang ini mah cuma satu kali. Kalau lupa, lihat ke depan bareng-bareng. Nafas diafragma, fokus, konsentrasi. Habisin dulu, 3, 2, habis, habis, habis. Tarik ke depan. Tahan dulu, rasain energi telapak tangannya. Aba-aba buang ke bawah. Rasain ada tolakan dari bawah, dipadetin sama kita. Habis, tarik ke arah dada. Ada tolakan antara dada sama telapak tangan. Tahan dulu. Buang ke samping. Habis, tarik hadap ke atas telapaknya. Tahan dulu. Buang. Satuin kedua telapak tangan. Ini berat. Satu kali lagi deh. Sayang, bagus soalnya. Habis. Semua berat ini harus naik lagi ya. Tarik lagi ke atas, depan. Tahan dulu. Rasain ini ada berat banget. Tahan dulu. Buang bawah. Habis. Tarik. Padetin. Tahan dulu. Buang. Tarik atas. Tahan. Buang, gabungin. Lanjut ya. Set, habis. Nafas jadi nafas dada, tarik ke atas. Nafas dada. Tahan dulu di atas. Buang. Buka kaki kanan, buka. Konsentrasi tetap ke telapak tangan. Habis. 3 kali nafas dada di sini. Tarik, tahan, buang. Nafas dada di sini 3 kali masing-masing. Yang terbaik. Berat. Terus. Set. Habis. Kalau sudah 3 ya, saya tahu teman-teman belum kan 3-nya. Kalau udah 3, nafas keempat, tarik lagi ke atas, kasih jarak di atas. Slot gitu ya. Pas buangnya baru ke bawah. Gitu ya. Silahkan nafas dulu 3 kali yang terbaik. Nafas keempat, tarik tak pelan-pelan, dirasain di atas, cobanya usahakan selama mungkin. Pas ke bawah, niatin ini ngebersihin badan, ngecas energi gitu ya. Sampai bener-bener kerasa, taruh lagi setelahnya di samping badan. Nafas dada, yang masih nafas dada.
Oke, that's nice. Tarik nafas dadanya yang terbaik 3 kali, terus ubah ke nafas perut. Ya, terbaik yang panjang narik awalnya gitu, tariknya yang panjang lah. Tetap buang sampai habis, 3 kali nafas dada, terus nafas perut. Rasain banget nafas perutnya ya. Kita nafas perutnya ini rada lama dikit. Soalnya kenapa? Soalnya kita tadi udah latihannya ada yang nafas diafragma. Biasanya energinya jadi lebih dari biasanya. Artinya, nyimpennya mungkin perlu waktu dan konsentrasi lebih dari biasanya. Karena kita kan belum terlalu terbiasa pakai latihan pakai nafas diafragma ya. Fokusin banget. Pikiran, perasaan, ngerasain area perut. Ya, di badan yang lain pasti ada energi, tapi pikiran dan perasaan kita ngerasain yang perut. Nanti semuanya bakal ngikut ke situ. Habis kempes banget, baru tarik. Ya, habis kempes banget baru tarik. Oke, terus masih dikit lagi. Dikit lagi. Sok. Nafas perutnya rada lama dikit ya, terus ya. Disiplin tetap buang sampai habis. Pikiran perasaan ikut di perut. Ya, niatin energinya semua tersimpan dengan baik dan kalau dibutuhkan bisa keluar dengan cepat gitu ya. Tegakin punggungnya supaya posisinya gampang nafas perutnya. Kalau kalau posisi punggungnya bungkuk, nafas perutnya suka nggak pada titik yang tepat biasanya. Oke, nah kalau udah ngerasa rada fresh, udah bisa nafas perutnya dilonggarin sedikit, nggak usah buang sampai habis. Terus berangsur-angsur ke nafas perut ya, sambil teman-teman recovery. Kalau mau nanya boleh open mic-nya silakan, jangan lupa nanti ditutup lagi. Terus sambil nunggu nyawanya connect gitu. Saya jelasin ya latihan tadi ya. Teman-teman sekalian, latihan tadi itu adalah kita latihan yang intinya ya. Kalau latihan yang depannya kan latihan biasa ya. Maksudnya yang biasa kita lakukan. Nah, latihan yang intinya itu kan yang latihan diafragma tadi. Yang digabung antara kardio dan diafragma. Tadi saya salah ngitung kayaknya. Saya tadinya memperkirakan 5 itu nggak akan kuat karena terlalu berat. Tapi ternyata kayaknya pas 5 kayaknya harusnya 5 sih tadi. Kalau 3 terlalu kurang menantang lah kayaknya gitu ya. Nah, jadi apa sih yang saran saya adalah teman-teman yang bagian ini diulang-ulang yang apa? Yang pukul-pukul-pukul, terus gabung sama air satu, gerakan 1 dan 2 gitu ya. Itu nanti cepet banget ke hawa panas ya. Karena kan kita udah tahu banget bulan-bulan ini teman-teman banyak sekali yang saya perhatikan sudah siap untuk hawa panas. Nah, hawa panas itu gimana Kang supaya kerasa? Jalurnya udah siap gitu ya. Karena kemarin-kemarin kita udah latihannya udah lumayan. Plus kemarin juga udah push up dan teman-temannya. Nah, jalurnya udah siap, tinggal apa sih yang ditunggu supaya hawa panasnya muncul? Adalah si energinya digedein. Nah, latihan yang tadi adalah latihan cepet banget buat ngegedein energi. Cuma dia akan sulit dikendalikan biasanya. Makanya perjuangan kerasnya adalah tadi staminanya iya harus bagus, kedua ngendaliinnya supaya jangan sampai buyar si konsentrasi. Yang perlu dijaga sih konsentrasinya aja sih. Karena kan biasanya kalau udah capek, gitu ya, terus nanti suka gini gitu. Suka ngapain dulu kayak, nah yang gitu-gitu yang nanti akan bikin latihannya menurun efektivitasnya gitu ya. Kalau kita kuatnya 3 kali, ya udah 3 kali aja, tapi yang bagus gitu.
Kang saya cuma 2 kali yang bagusnya. Ya udah 2 kali aja dulu, baru nanti naikin ke 3 gitu. Ya jangan ngejar ke 5-nya, ngejar 5 tapi di akhir-akhirnya konsentrasinya bocor kan sayang gitu ya. Udah ngumpulin banyak-banyak tapi nanti hasilnya kemana-mana gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Mungkin silahkan. Apakah mau bertanya? Boleh, silahkan. Waalaikumsalam. Yang jelas fisiknya mantep. Kurang atau segini lah. Udah Kurang mandi segini. kan? Udah mandi. Iya. Tapi kalau teman-teman nafasnya disiplin sih pasti berat sih. Kalau nafasnya disiplin pasti berat. Ya. Kaki dua-duanya gemeteran semua. Wajar lah. Ini kan bayangan yang saya japri keluar lagi. Oh, yang apa? Yang sinar atau yang bukan bayangan kayak duplikat kita, tapi ngikutin gerakan kita. Iya, berarti settingannya masih aktif berarti. Udah masih aktif sih biasanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita latihan Zoom-nya live kayak gini ya, maksudnya live itu kan saya bisa lihat teman-teman kayak gitu ya. Saya bisa lihat Kang Wahyu, saya bisa lihat siapa lagi di sini, Kang Gindra, Kang Hendri, Kang Ridwan. Itu biasanya kan langsung di setting. Nah, settingnya ada 2. Ini sekalian ya, saya ngasih berbagi ilmu lah. Supaya teman-teman nanti kalau ngelatih, bisa diterapkan juga. Karena tujuan kita kan tahun ini teman-teman berani ngelatih nih ya. Nah, jadi kalau lagi kayak seperti ini, itu teman-teman akan dapat minimal 2 settingan. Satu adalah settingan di pituitary, gitu ya. Sadar nggak sadar pasti kena aja, gitu ya. Maksudnya nggak, nanti kalau teman-teman sekarang aja juga bisa sih, santai tenang sebentar, set aja rasain di sini pasti langsung ngebor gitu ya. Nah itu tuh sengaja settingan standar. Jadi nanti kalau teman-teman kita berlatih, apapun itu otomatis dia ngesuplai ke pituitary. Kenapa Kang pituitary ini penting? Karena kan kita pengen si indera-indera metafisik lah gitu ya, kita itu aktif gitu ya. Nah kita kan nggak tahu kapan aktifnya, ada itu makan goib lah ya, kita nggak tahu kapannya. Yang penting kan kita berjalan menuju ke sana gitu ya. Nah akan lebih baik kalau setiap kita berlatih otomatis dikuatin. Nah itu settingan yang pertama. Settingan kedua adalah berarti 3 ya. Settingan kedua itu sebetulnya ada satelit-satelit yang teman-teman buat dan itu udah disetting juga gitu ya buat ngebantu latihan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tuh biasanya kalau teman-teman diem sebentar, ngerasain sekeliling udah kayak padat tep gitu. Nah, itu tuh biasanya otomatis. Udah disetting kalau kita latihan bareng gitu ya. Jadi misalkan saya lihat nih Kang Tri Wahyudi misalkan. Nah, itu udah kesetting si ruangan dekat-dekat situnya gitu ya. Tapi nggak permanen. Yang permanen yang di badannya gitu ya. Karena kan kalau yang di ruangan permanen kan kita ada latihan-latihan yang khusus buat ke ruangan itu ya. Ada ya mungkin 2 bulan yang lalu kita udah setting gitu ya. Nah yang ketiga memang yang kayak duplikat itu. Jadi teman-teman itu punya partner untuk membantu berlatih sebetulnya. Kenapa sih Kang kalau saya dorong ke depan itu kok awalnya tolakannya sedikit tapi tiba-tiba bisa jebret gitu gede. Nah itu ada si energi yang disetting di depan teman-teman supaya ngebantu si latihan kita jadi lebih padat terus ada cepet banget buat ngebor dan teman-temannya itu memang disetting jadi nah ya kayak duplikat lah jadi di depan teman-teman itu ada energi ada yang bisa lihat kayak badan sendiri ada yang lihatnya kayak tembok cuman basically dia di depan sih ya karena kita kan latihannya pakai tolakan jadi kita mendorong dia mendorong juga gitu kira-kira gitu. Oke, ada yang nanya lagi? Nuhun Kang. Oh, sama-sama. Ada yang mau tanya dulu? Mau cerita dulu mungkin? Belum? Oke. Teman-teman sekalian, kayaknya yang offline harus di-reschedule ya. Kayaknya ada kemungkinan besar ada jadwal ke Jakarta saya Sabtu ini. Jadi nanti saya sampaikan lagi yang Kiara Ata Park, yang kalau udah fix saya urusan yang di Jakartanya beres, berarti nanti ada jadwalnya keluar. Kemungkinan besar
2 minggu lagi kayaknya mah gitu ya, tapi nanti tunggu aja yang fix-nya gitu ya. Saya sih saya sama Teh Ambar, sama Kang Lutfi, sama sama tim-tim yang di admin memang pengen sekali ada minimal sekali lah gitu ya, ada kita offline gitu ya. Offline yang ya nggak usah serius-serius ting gitu ya. Tapi kita bisa untuk nge-review karena kan gerakan-gerakan kalau gini juga kan walaupun saya bisa lihat tapi kan mungkin kalau dirapihin kan lebih enak gitu ya. Atau misalkan nafas atau settingan segala macam kalau ketemu langsung mungkin rada-rada lebih lebih mantep lah gitu ya. Dan kita pun ketemunya nggak harus berapa jam segala macam. Yang penting saya bisa ketemu teman-teman supaya tadi ada mungkin hal-hal yang kita harus rapi-rapihin gitu ya supaya nanti kalau teman-teman tadi mau ngelatih akan jauh lebih uh, pede lah gitu ya. Itu mungkin tentang acara ya kemungkinan jadi Sabtu ini kemungkinan besar saya ke Jakarta kayaknya. Sorry. Ya antara minggu ini atau minggu depan soalnya belum pasti ini. Nanti saya kabarin lagi untuk yang offline-nya. Ada yang mau tanya dulu? Nanya? Dinyalain dulu mic-nya kalau mau nanya. Kang Kang Sari, Boleh. Boleh, siap. dulu waktu bulan-bulan lalu waktu kita Kang Asari belajari untuk melihat aura ya Kang ya. Yoha. Kan Akang bilang kita dari jari-jari dulu kan baru kelihatan berpendar. Akang bilang nah itu bisa melihat aura orang, bahkan kalau si A suka sama si B nanti kelihatan jalurnya lah kayak gitu kan dulu. Ya gitu, ya betul. Ya, kalau misalnya kita sudah terlatih nanti, apakah kita melihat orang itu langsung kelihatan auranya, misalnya kita lagi di jalan, terus ketemu orang siapapun di jalan itu, terus kita langsung bisa ngeliat auranya, atau kita tetap harus fokus dulu beberapa saat ke orang itu, baru bisa ngeliat dia gitu? Siap. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Oke. Sebelum saya ngejawab itu, saya mau bilang gini dulu ya, Kang. Akan tadi buat semua nih. Ini kan ini pertanyaan mewakili banyak orang. Jadi yang pertama adalah ikutin terus prosesnya ya, gitu ya. Jadi gini, ini kan kayak naik sepeda nih. Sepedanya udah ada, badannya udah ada, segala macam. Tinggal kita mau menjalankannya aja sampai nanti mahir, kan gitu ya. Suatu saat pasti bisa, gitu ya. Nah, ketika sedang belajar, maka fokuslah pada belajarnya. Jadi kalau lagi jangan sampai kita bukan jangan sampai ya. Ketika kita pengen ABC itu malah jadi beban gitu. Semoga kebayang ya. Jadi kita melakukan prosesnya sebaik mungkin. Jadi pas gini udah aja fokus liatin sebaik mungkin tanpa harus mikir kapan ya kelihatan kok nggak kelihatan gitu. Nah jangan sampai si otaknya tuh jadi mikir-mikir yang malah menghambat gitu ya. Itu pada proses belajar. Nah kembali ke pertanyaan endingnya gimana Kang? Endingnya itu adalah kita bisa ngendaliin kapan mau lihat, kapan mau enggak. Endingnya ya. Itu menurut saya udah endingnya gitu. Karena biasanya dalam belajar itu kadang-kadang orang ada yang aktif tapi masih belum bisa belum bisa ke kontrol. Jadi kadang-kadang kalau bisa ngelihat terus-terusan tanpa diniatkan menurut saya sih itu belum terkendalikan gitu ya. Sama kayak kita misalkan pasang tahanan, jebret gitu. Terus tahanannya kebetulan tahanan api, terus ternyata terlalu merusak karena dengan kita nggak pikir dengan kita tidak meniatkan gitu ya. Nah, yang gitu kan berarti metafisiknya belum gede, jalan, tapi masih liar, belum terkendalikan. Nah, fase-fase itu memang harus dilewati. Sehingga gini, kita kan pertama belajar ngaktifin dulu nih. Nah, setelah ngaktifin, belajar kontrol. Seberapa tajam misalkan kalau aura gitu ya. Karena aura itu misalkan kita kelihatan dari luarnya merah. Tapi nanti kalau kita lihat lebih seksama, lapis 2-nya apa? Itu bisa dalam kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ada layer-layernya. Nah, itu kita mau lihat ke layer berapa itu juga nanti apa ya sesuatu yang berbeda lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti kita bisa ngendalin intensitas kedalamannya seperti apa, kita mau lihat seperti apa, atau misalkan kita mau rubah ke kalau beberapa teman sih
ke alirannya ya. Misalkan kalau kita terapis ada yang sakit, nanti kan energi orang itu kalau daerah yang sakit, misalkan di jantung, misalkan dia sakit jantung ya, energi itu beda. Nah, kita bisa ngebedain antara aura biasa dengan aura yang nanti memang titik-titik perlu terapi misalkan. Nah, itu tuh bisa diuliknya seperti itu. Jadi melihat aura itu sebetulnya bukan sebatas merah, biru, kuning selesai atau jalur, enggak gitu. Tapi dia ada kegunaan yang kalau kita jadi terapis bisa sangat-sangat berguna. Kita lihat, oh ini harusnya nyampe ke kaki misalkan ya si jalur. Kenapa ya putusnya di pinggang sebelah sini? Berarti disitulah mungkin harus terapinya. Sampai kapan? Sampai kelihatan jalurnya rapih lagi. Nah itu kan sangat berguna ya. Atau misalkan, ya tadi, misalkan ya ada orang si A sama si B. Kenapa ya kalau si A sama si B energinya tuh kayak bentrok aja. Mungkin dia punya masalah di hati atau di mana gitu ya. Sehingga auranya begitu. Nah, bisa jadi itu. Jadi nanti kan next step-nya seperti itu ya. Jadi melihat aura itu adalah gerbang ke aplikasi-aplikasi yang jauh lebih manfaat sih ya kalau menurut saya. Jadi nggak sekedar merah, kamu cocok dengan yang enggak gitu. Tapi lebih enak, lebih dahsyat sih sebetulnya. Tuh, karena apa? Karena yang kita aktifkan adalah pituitari. Begitu pituitari aktif, itu mah bisa kemana-mana. Mau kita aktifnya dari ngelihat aura, atau kita aktifnya dari nyimpleng, atau aktifnya dari jalur mana, sama aja. Endingnya mah pituitari aktif. Gitu. Jadi makanya ketika belajar kayak misalkan kita nyimpleng nih, kalau Selasa misalkan ya hari apa kita belajar nyimpleng, ya nggak visual nggak apa-apa. Karena bisa jadi dari rasa mulainya kan gitu ya. Endingnya mah sama, pituitarinya aktif gitu. Nah kira-kira gitu ya. Semoga kebayang. Ya endingnya adalah kita bisa ngendalin. Kapan mau kelihatan, kapan enggak, kendalinya di kita. Gitu. Apalagi nih? Tunun. Oke, siap. Kang, izin nanya Kang. Boleh. Ini ya, alhamdulillah nih bisa latihan lagi nih Kang. Kebetulan ini latihan yang ketiga. Nah kan kalau dulu tuh saya terakhir tuh kan masih okta Kang. Oh, jadi ya. tahun 2000-an. Jadi apakah Ya. sekarang nih memang yang sekarang dengan yang dulu tuh berbeda ya Kang? Apakah kita memang untuk upgrade itu harus lewat relay ataukah memang seperti dulu ditransfer nih, oh ini setiap latihan ditransfer berapa okta gitu, atau kita memang harus nyedot sendiri di relay atau gimana tuh Kang sekarang Kang? Oh, ya, bingung soalnya kan udah berapa tahun. Oke, ini pertanyaan bagus nih Kang. Saya izin pakai ini ya. Nanti saya nggak kedengaran teman-teman, tapi saya supaya jelas penjelasannya. Bentar ya. Oke. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Karena kalau kita itu ikutan Hikmatul Iman zaman dulu, kita ada Kang Diki dan para pelatih yang mentransferkan gitu ya. Transfer itu apa definisinya? Sebetulnya transfer itu adalah melandetin auranya sih yang ditransfer gitu ya. Awalnya mungkin segini, terus nanti dipadetin bisa nambah gede sama nambah padet gitu ya. Caranya gimana? Kita kumpulin energi dari sekitar dengan energi olah nafas kita, kumpulin, padetin, terus disebarin gitu ya. Sebar itu begitu energinya nempel gitu ya. Kalau si orangnya memang meniatkan untuk kena transfer gitu ya. Kira-kira gitu. Hampir sama kayak masangin tahanan sih sebetulnya. Cuman dia lebih ke energi yang nggak diprogram gitu ya. Dulu saya transfer pertama kali itu saya nggak pede transfer pertama kali, hanya karena dulu saya adalah aspel, saya harus transferin gitu ya. Sampai suatu saat saya tahu transferan saya benar itu adalah ketika saya transfer ternyata ada yang murid saya waktu itu punya ilmu gitu ya, ngagerep jadi gitu ya. Jadi akhirnya baru dari situlah saya, oh ternyata saya gini-ginian aja works gitu ya. Nah itu transfer ya. Dan satu hal lagi, teman-teman harus modal pede ya. Karena kan kita belum tahu pembuktiannya seperti apa. Masang tahanan, transferin, kita belum tahu pembuktiannya seperti apa. Tapi kalau dicoba nanti ada bukti-bukti yang muncul sendiri.
Tapi kalau kita nggak pernah nyoba karena kita nggak pede, maka nggak pernah, gitu ya. Nah, balik ke pertanyaannya Kang Tri. Kang, ada Vectra, Okta, sekarang Grudge dan teman-temannya. Konsepnya apa beda atau sama dengan yang dulu? Menurut saya pribadi, dari dulu sampai sekarang, yang namanya transfer itu sama-sama aja. Ya, sama-sama aja. Kang kalau gitu, gini, saya mau bilang gini, dari dulu itu kalau ditransfer itu kita energinya jadi besar, tapi energi yang besar ini perlu kalau peluru mah ya, kita punya banyak peluru tapi harus kita bisa nembakin, antara kita membidik sama daya ledaknya gimana. Nah, yang ngedorong dan daya ledaknya ini adalah si olah nafasnya kita. Yang ngebidiknya segala macam adalah si latihan praktis kita, gitu ya. Latihan kita menggunakan. Saya berani jamin dan sudah ngebuktiin bahwa tingkat satu kecil bisa ngalahin satu Vectra. Kalau yang satu kecilnya ini benar-benar dilatih. Ya. Anggapannya gini ya, teman-teman punya peluru nih, ukurannya sebesar kelereng, misalkan. Teman yang satu lagi udah Grudge, ukuran pelurunya sebesar mobil. Beda kelas ya kalibernya nih, kelereng jeung mobil. Pertanyaannya, kalau ini dilemparin ke target, ke orang lah gitu, kira-kira yang bikin mati yang mana gitu ya? Yang lebih dahsyat daya rusak dan temannya yang mana? Ya tentunya yang mobil, kalau kuat lemparinnya, gitu ya. Kalau yang mobil nggak kuat lemparinnya, ya cuma mungkin dia jalan berapa senti kan gitu ya. Yang kelereng jangan kira kalau kelereng kuat lemparinnya juga dahsyat juga. Mana ada peluru sebesar mobil, kan jarang ya. Peluru sebesar kelereng aja udah bisa, nggak usah pakai senjata api lah, pakai ketepel aja udah lumayan kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang diulik adalah si olah nafasnya. Nah, ini yang harus jadi patokan kita. Jadi ya, Kang saya dulu transfernya Vectra, Kang dulu saya Okta, saya baru 2 kecil, 3 kecil, nggak masalah. Yang penting bisa nggak kita makainya gitu. Karena ketika kita olah nafas dilatih, maka otomatis energi ini nambah sendiri. Nah, satu hal yang penting saya mau bilang gini, teman-teman sekalian, kita dapat misalkan nih ya, kenapa sih di XI nggak pernah transfer, saya nggak pernah nih ke Kang Emil nih, jebret Kang, samain sama saya 3.000 Grudge, gitu ya. Karena bagi saya nggak ada artinya si Grudge ini. Satu, kita belum tahu bedanya, satu Grudge sama 3.000 Grudge kita nggak tahu, gitu ya. Kedua, kita juga belum punya kemampuan gini loh, kemampuan tembak kita segimana sih? Kita punya peluru 1.000, tapi setiap 1 menit cuma bisa nembak 1, ya tetap aja mau punya 1.000, mau punya 1 juta, tetap aja kecepatannya ada 1 per menit. Yang harus kita ulik lagi, gimana kita nembaknya bisa 2 per menit, 3 per menit, dan itu kita yang berperan gitu. Makanya Kang Diki selalu bilang, latihan, jangan dikoleksi, dan dikoleksi mah nggak akan ada gunanya. Satu kecil zaman dulu saya yakin sangat bisa untuk dipakai ngelawan apapun, selama kita bisa, tadi, nembaknya bisa bener. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah, ketika kita dapat energi nih, jebret gitu ya. Misalkan kayak kemarin ada event 3.000 Grudge, jebret gitu. Ini tuh energi nggak langsung sama dengan gini. Kita itu punya karakter energi sendiri. Jadi begitu ada jebret gitu, ini tuh harus bisa bersinergi, diserap gitu jadi energi kita gitu. Nah, itu tuh butuh latihan. Jadi 3.000 Grudge untuk dia nerap ke badan itu butuh latihan. Makanya dulu ada latihan jurus halus segala macam, yaitu buat tadi begitu udah transfer kita bisa menjadikan energi luar ini jadi energi yang emang punyanya kita. Nah itu jadi konsepnya sama dari dulu kayak gitu. Dari dulu saya terima, entah saya dulu pas masih di ranting SMA 3 di ITB ya sama gitu, persis kayak gitu. Jadi poin intinya adalah latihan. Nah, yang ketiga adalah latihan juga nambahin sendiri, gitu ya. Jadi kalau transfer kan TM tuh dikasihin, plug, belum tentu bisa kepake. Butuh waktu buat dia nyerap. Tapi kalau kita latihan sendiri, itu udah otomatis kita nambah sendiri. Nah, itu ya kan. Dan keempatnya, jadi banyak nih. Terakhir lah, keempat banyak sih. Yang saya paling mau koreksi adalah kayak gini, Kang. Kenapa sih saya nggak pernah transfer di XAI gitu ya? Bisa nggak? Bisa. Dan dulu juga aspel gitu ya. Transfer ya kerjaan transfer memang sehari-hari kan gitu ya. Kenapa sih saya nggak pernah mau lagi transfer di
XHI atau di MTHI. Karena di transfer itu kadang-kadang salah arti orang tuh. Jadi ketergantungan. Jadi gini loh, saya masih 1 Vectra, teman saya udah 3.000 Gras. Begitu ada kasus, aduh saya masih 1 Vectra. Jadi nggak pede kita teh. 1, gitu ya. Kedua, kalau nggak ada yang transfer, itu kitanya nggak pede. Aduh gimana nih, zaman dulu dibilang iblis udah level sekian gitu ya. Gimana ini? Kita mau dapat Gras 5.000 dari mana kan gitu ya? Apakah bisa? Jadi kitanya nggak pede akhirnya. Padahal mah kalau dicoba enggak begitu gitu ya. Kalau kita latihannya benar, terus kita aplikasi, apa sih yang bisa ngalahin kekuatan tulusnya doa lah kira-kira gitu ya. Toh pada akhirnya terapi dan teman-temannya ngebantu orang itu kan kerjaan yang pertamanya adalah si niat tulusnya itu. Bukan berapa Grasnya. Itu mah nggak terlalu penting gitu. Ketika kita berniat tulus menolong, masa sih gitu ya. Kita udah bismillah dulu, udah niat tulus nolong, benar-benar ikhlas, masa sih gitu ya. Nggak ada tuning sama sang pencipta, kira-kira gitu ya. Nah udah gitu. Nah itu ya Akang dan Teteh. Nah pertanyaan ke Relay dan teman-temannya, mau pakai Relay atau mau enggak, selama kita latihannya terus dan rutin, insya Allah secara psikologi gitu ya, kita juga percaya diri, yakin kalau ada kasus dan teman-temannya. Dengan kita sering aplikasi, kita pengalaman makin nambah. Sehingga kita tahu, oh yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa harus gimanain. Nah itu hal-hal gitu aja yang paling penting menurut saya mah. Terus terang saya bilang, saya berani bilang ya, ini kan direkam nih ya, saya bilang, saya jangan silau lah sama berapa Gras, buat apa sih? Toh 1 Gras dengan 3.000 Gras, bukan kamu ya, saya lah gitu ya, saya nggak tahu apa bedanya tuh. Bentukannya kayak gimana nggak tahu tuh. Terus ngapain tanda kutip merasa lebih kalau punya 3.000 Gras, sementara teman kita punya Vectra gitu. Nah, yang kayak gitu yang harus kita pola pikirnya menurut saya diperbaiki. Ya sekarang kondisi kita udah nggak ada Kang Diki, siapa masa mau mentok kan gitu ya. Justru lah saat inilah kita harus ngulik, harus jadi orang-orang yang memang ngerti, oh ternyata dulu disuruh latihan teh maksudnya ini kan gitu ya. Nah, kan kita harus nerusin gitu ya. Nggak bisa bergantung sama 1 orang, 2 orang kan gitu ya. Teman-teman harus bisa jadi orang-orang yang ya tadi bisa mengembangkan keilmuan dan jadi jembatan manfaat. Semoga nggak menjawab. Terima kasih Kang pencerahannya. Mohon. Nah, soalnya saya rada suka kesel gitu sama, bukan kesel ya, suka gregetan gitu ke orang-orang yang apa sih gitulah, kadang-kadang merasa lebih dengan Gras gitu ya, buat apa? Ya belum tentu bisa kepake tuh. Gitu. Yang penting mah berapa pasien yang dibantu, berapa kasus yang sudah ditangani, berapa nafas yang kamu bisa latih tanpa bocor, dah selesai. Nafas mah 20 nafas bener nggak bocor nggak halus berarti ya, apalagi yang nafasnya disiplin mah udah salut aja itu mah gitu. Akang dan Teteh, ada pertanyaan lagi mungkin satu lagi? Belum? Ini ada yang chat, Kang saya lihat Kang As ada 2, itu efek kamera atau bukan? Enggak, ini lagi nggak pakai filter, nggak pakai apa, ada 2. Tadi sebelum latihan suasana rumah dinas, oke, jadi tenang, oke. Oh itu mah kasuistis ya, belum tentu karena latihan. Oke, ada pertanyaan terakhir? Mungkin nggak ada? Ya udah deh. Kalau belum ada pertanyaan, seperti biasa silakan di grup gitu ya. Jangan lupa nanti sebelum istirahat minum dulu, itu penting banget gitu ya. Terima kasih sudah berlatih. Kita tutup aja dulu latihan kali ini dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Nuhun sudah berlatih. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Astagfirullah. Nuhun, terima kasih semuanya. Makasih juga Pak Sakiman sudah bergabung. Spesial nih, terapis paling senior di MTHI. Oke deh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Yuk, sama-sama ya.